Ya kamu seorang apa kok tadi katanya punya anak buah ya? Ya, kamu belum tahu. Biar Jabatan saya tinggi. jabatan. Iya, Jabatan di mana? bintang satu. Kamu sudah pernah tahu nggak apa itu bintang satu? Petinggi saya nih kok. Jangan macam-macam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah wa sholatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dipermudahkan segala urusannya. Bagi yang beragama lain, salam rahayu, rahayu sejahtera selalu. Dan untuk semuanya yang menonton dan yang ada dimanapun dulur-dulurku semuanya, semoga diberikan rezeki yang halal barokah melimpah serta bermanfaat dunia akhirat. Dan yang lagi sakit semoga segera menemukan obatnya dan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan kami. Ini kami akan melanjutkan konten yang kemarin, yang sosok siapa itu si Aldo itu yang masuk ke mediator itu, katanya ada sosok jenderal bintang 1 itu ya. Itu siapa sebenarnya, nanti kita akan tarik, kita akan interogasi lengkapnya dan semua kita tanya-tanya benar atau tidak apa yang disampaikan siapa kemarin itu sosok Aldo itu, biar nanti kita hadirkan, kita koreksi, kita tarik-tarik, korek-korek informasi sebenarnya iya atau tidak yang disampaikan, karena kebenaran mutlak dan kebenaran jati itu hanya milik Allah. Kita hanya mencoba untuk mengungkap tabir yang selama ini sudah 8 tahun yang menjadi misteri belum terpecahkan ini. Jadi kasus ini itu sangat tidak wajar dan sangat aneh bagi saya itu ya. Padahal cuman kasus seperti itu, kenapa sampai bertahun-tahun? Memang kalau dari pemikiran saya memang ada yang janggal. Jadi selama kita dari awal sampai sekarang ini akhirnya mulai terungkap satu persatu, akhirnya sampai titik ini bahkan menyangkut sosok sang jenderal ini ya, jenderal bintang 1, tapi kita nggak tahu siapa jenderal. Coba kita nanti hadirkan apa yang diucapkan oleh si Aldo kemarin. Seperti biasa kita langsung lakukan mediasi saja. Sudah siap Mas? Insya Allah. Kita akan interogasi lebih dalam dari motifnya ini apa, sebenarnya dia siapa dan dari mana ini. Sudah siap Mas ya? Ya, insya Allah. Jin sang yang nur cahaya ruana, bersihkanlah jasad mediator ini dari bisikan jin, setan, siluman, anak-anak. Tidak ada yang bisa masuk selain saya hadirkan ke dalam jasad ini. Apabila ada penyusup jin, setan, siluman atau apapun, semua terpental keluar dari jasadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin sang yang nur cahaya nurwana, yang disebut-sebut oleh Aldo kemarin sosok jenderal bintang 1, tarik ke sini, masuk dalam jasadnya mediator. Bismillahirrahmanirrahim.
kun fayakun masuk. Apa ini? Saya kok tiba-tiba ada di sini? Mohon Ini ada maaf. apa ini? Dengan siapa ini? Siapa kamu? Saya orang biasa. Ini apaan ini? Enggak ada apa-apa. Mohon maaf, saya ingin kenal lebih dekat, ingin tahu. Mohon maaf, siapa ini kalau boleh tahu? Wah, memangnya kamu siapa? Belum tahu itu saya. Ya belum tahu, makanya saya ingin kenal sama kamu atau sama siapa ini kok. Nanti kan biar enak saya manggilnya itu. Ada apa ini? Malam-malam juga. Ini maunya apa ini? Enggak, pengen kenal. Saya kan bukan siapa-siapa, saya rakyat biasa. Ini sukanya apa ini kok begini nih? Ini memang ada acara apa ini di sini? Enggak ada acara, cuman saya sama sampean. Enggak ada siapa-siapa. Ini kok saya jadi ada di sini nih. Bagaimana ini tadi? Ya saya kurang tahu juga. Saya kok sampean ada di sini, makanya saya ajak kenalan. Sampean itu siapa? Biar enak saya manggilnya itu. Gak usah tanya-tanya. Memang ada apa? Urusan apa ini? Ya saya pengen kenal, nggak ada urusan, saya pengen kenal saja. Tidak bisa. Ini memang kenapa ini? Apa yang tidak bisa di dunia ini semua bisa kalau Allah sudah mengizinkan. Kembalikan saja ini nih. Maunya apa nih sih? Kamu orang Islam bukan? Iya, tahu saya. Iya, kalau Nggak tahu usah berarti kan percaya sama Allah tidak? Iya, iya. Nah, kalau Allah mengizinkan apapun itu bisa terjadi. Kamu siapa? Kamu? Ini memangnya siapa sih ini? Gimana? Saya orang kecil, orang biasa. Saya ada di Jawa Saya nggak Timur. suka ditanya-tanya begini. Ya masa sesama manusia nggak suka? Bawahan saya juga gak berani tanya-tanya begini. Kamu punya bawahan? Iya. Memang kamu siapa? Gak tahu ini orang ini. Ya makanya saya masih tanya. Kalau saya sudah tahu nggak bakalan saya bertanya. Anak buah saya banyak. Anak buah kamu banyak. Kamu berarti ketua juru parkir. Tidak sopan ini. Nah, iya makanya dikasih tahu dulu sampean itu siapa. Belum tahu saya. Orang mana nih sih? Saya Jawa Timur. Maka siapa ini lagi? Kok sampai Jawa Timur? Memang ada urusan apa ini malam-malam juga? Ya, saya ingin tahu, ingin kenal dengan kamunya. Kamu itu siapa gitu loh. Ini mencurigakan sekali ini orang ini. Mencurigakan gimana? Kalau saya mencurigakan itu pakai masker, pakai apa? Itu kan mencurigakan, kan jelas wajah saya gimana. Ini urusan apa ini? Nggak ada urusan. Saya hanya ingin kenal dan ingin kenal dengan kamu lebih akrab lagi itu loh. Kalau ingin tahu, aduh ini kenapa ini ada di sini? Mimpi apa ini? Ini nggak mimpi, ini kan beneran. Ini mau ada apa ini? Nggak ada apa-apa. Cuman pengen kenal kamu itu siapa sebenarnya. Nggak usah tanya-tanya. Loh, katanya orang Muslim, orang Islam. Saya juga Islam loh. Iya, Muslim tapi jangan itu. Kan kita saudara seiman. Ya tidak? Ya iyalah. Ini memang ini apa ini? Kembalikan saja saya. Iya, kan belum dijawab. Nanti kalau
nggak mau menjawab ya nggak saya kembalikan. Ah, ini memangnya siapa ini orang? Saya orang biasa, udah dari tadi saya bilang. Tinggal sampean yang belum menjawab. Sampean itu siapa? Kamu itu siapa? Saya, ah, ini mau apa ini sih? Enggak, saya nggak bisa apa-apa. Saya ingin kenal lebih dekat aja. Sana saya dari barat sana, dari Jawa Barat saya. Oh, dari Jawa Barat. Iya, memang ada apa ini? Ya kamu seorang apa kok tadi katanya punya anak buah itu? Ya, kamu belum tahu. Ya makanya saya belum tahu, dikasih tahu biar Jabatan saya tinggi. jabatan. Iya. Jabatan di mana? Belum tahu. Apa jabatannya? Bintang 1, kamu sudah pernah tahu nggak apa itu bintang 1? Bintang 1. Bintang banyak loh bintang di langit itu. Ah, bukan itu. Apa? Jabatan saya. Petinggi saya nih kok. Jangan macam-macam. Petinggi. Oh, berarti kamu ini udah tua ya? Saya panggil bapak aja ya. Iya. Begitu suaranya tadi. Oh, seharusnya begitu. Iya. Oh, kamu apa itu? Bintang 1 itu apa, Bapak? Jelaskan. Itu saya, itu pangkat kehormatan dari satuan saya itu. Oh, gitu. Iya. Oh, berarti Bapak ini seorang apa? Ya, tahu sendirilah. Oh, berarti jenderal. Iya. Anak buah saya banyak tersebar di sana sini banyak. Di dunia gaib apa di mana? Ya, dunia nyata ini apa ini ya? Saya agak urusan dengan hal-hal gitu. Ya, buktinya ini jasanya siapa ini? Iya, ini tadi. Ya, ini rupanya kamu siapa ini? Ya manusia, masa hantu? Ini suruhannya siapa kamu? Tidak ada yang menyuruh. Gawat ini. Ini memang apa ini, santet ya ini? Santet, saya nggak bisa bikin santet. Ini tubuh siapa ini? Bukan tubuh saya ini. Oh, bukan. Ya makanya saya nggak tahu juga ini. Ini anak ini. Masih anak-anak tubuhnya. Ya enggak. Udah tua lo itu tubuhnya, kamu aja yang nggak tahu. Ini kembalikan saja ini. Gimana Oh, ini? minta kembali Iya. ke kawah Gunung Merapi. Apa itu? Gak sok, janganlah. Ya udah, sudah izin Sang Hyang Nurjana. Apabila tidak mau menjawab, tidak mau bicara, otomatis terpotong kedua tangannya. Ini apa ini? Ada apa ini? Nanti ini akan saya kasih pertanyaan. Kalau kamu nggak mau menjawab, otomatis tangan-tangan kamu akan terpotong Ini satu persatu. berat sekali ini. Rasanya tangan saya. Makanya itu tinggal putusnya aja. Nanti kalau kamu nggak menjawab, nggak jujur, akan terputus. Ada apa ini sih? Kamu mengetahui tidak kasus tentang Vina dan Egi? Ini kan. Aduh, jangan coba-coba dengan saya ini. Saya tidak mencoba-coba, saya hanya bertanya. Kamu, Bapak tahu tidak kasusnya Vina Kamu dan apakan Egi? tangan saya ini? Jadi nggak tahu, saya nggak megang apa. Rasa. Ini memangnya kamu ini orang macam apa ini? Ya orang biasa, tinggal jawab nanti kalau nggak ingin kesakitan. Itu kasus lama itu. Iya lama, saya udah tahu, sudah 8 tahun. Berarti kamu tahu? Ya tahu, saya kan pernah juga nangani di situ kasus itu. Iya. Itu ada yang bilang ke saya. Oh. Itu pelakunya itu ada backingannya Bapak katanya gitu. Apa-apaan ini lagi? Aduh. Loh, kalau kamu nggak jujur nanti terpotong beneran loh.
Jangan disebar-sebarin. Saya tidak menyebar, ini nggak ada orang, cuman kita berdua. Wah, tuh gawat sekali nih. Ya tuh rahasia itu tinggal sedikit. Aduh, ini kembalikan saja saya. Tuh sakit tangan saya. Ya, saya bisa mengembalikan kalau saat ini ke kawah Gunung Merapi, tapi nanti kalau sudah selesai pertanyaan bisa lagi ke jasadnya kamu lagi. Tak berdaya ini, tak bisa apa-apa ini. Mau kembali. Enggak, itu jawabannya biar lepas itu jujur. Ini kan saya ini tuh. Apa benar Bapak ini membackingi 3 DPO yang belum tertangkap? Itu aduh, kurang ajar ini. Aduh, taruhan ini. Aduh. Apa benar? Dijawab kalau nggak mau kesakitan. Ya ini memang ada. Kenapa? Semakin dilawan semakin tidak menjawab, sakitnya berlipat-lipat. Aduh, apa sih ini? Gimana? Ada apa ini sih? Ya itu kamu bener nggak membackingi 3 DPO yang belum tertangkap itu? Ya sudah jelas itu kan ponakan saya. Anak-anak saya itu kenapa ini ikut-ikutan ini? Begitu. Jangan siksa saya seperti ini. Sakit ini. Kembalikan. Enggak, itu saja ini. Sebenarnya ada apa itu kok sampai 8 tahun nggak bisa terungkap? Ya, apa mungkin bisa sama saya? Memang siapa anak-anak ini? Nah, kenapa kamu backing itu? Apa ada yang menyuruh backing? Ini urusan bisnis. Bisnis? Iya, bisnis besar ini turun temurun nanti. Bisnis apa? Sakit. Ya terserah kamu itu, kalau kamu mau kesakitan seterusnya nanti saya kembalikan dengan keadaan sakit loh ya. Jangan, saya tidak bisa bekerja. Ya makanya nanti dijawab saja kalau nggak mau seperti itu. Itu bisnis bandar itu. Biasa itu kan cari tambahan. Iya. Bukannya seorang bintang 1 itu udah besar gajinya? Apaan? Ya ini kan, aduh, sampai juga ke sana nanti. Aduh. Ya itu urusannya, nggak tahu. Saya hanya bertanya. Itu jangan sebarluaskan. Tidak, saya tidak pernah menyebarluaskan. Kan kita cuma berdua kamu ngomong di sini. Terlalu privasi. Ini urusan di belakang ini. Di belakang itu. Siapa? Aduh. Ini anak-anak nanti gimana saya ketahuan. Ini sudah saya. Enggak, itu ayo dijawab. Bandar apa? Ayo. Itu bandar narkotika itu. Emang kenapa ini sih? Emang dikasih berapa kok mau nutup kasus itu? Ya kan jaringannya luas sekali. Bukan cuma ada di sini, di luar negeri juga ada kan. Iya. Itu Bapak dikasih uang berapa? Itu komisi selalu banyak pokoknya. Berarti habis juga jabatan saya ini juga bisa untuk 7 turunan dah. Berarti memang bukan satu kali kalau ngasih uang itu, ya berkali-kali. Ya itu setiap ada. Pokoknya nanti kan sudah ada tersendiri itu. Nanti barang masukkan itu.
saya mengondisikan di situ. Itu yang ditangkap itu bener asli pelakunya atau tidak? Bukan, itu hanya pura-pura itu. Jadi yang ditangkap belakangan ini bukan? Nah, itu kan sudah saya yang nyuruh. Biar ini mampet ini urusan. Apakah yang kamu suruh itu juga ikut menangkap si yang kemarin itu? Siapa itu yang Peggy itu? Emang kenapa? Berarti ada salah satu di situ orangnya ya? Iya, ada. Itu kerabat juga. Kerabat? Iya. Family. Oh, masih family. Iya, harus dilindungi juga itu. Itu juga ikut juga itu. Oh, ikut dulunya. Ikut narkoba juga. Oh, gitu. Jadi dibalik penganiayaan itu sebenarnya disuruh oleh Bandar. Ya, itu kan urusan dengan si itu. Si siapa? Ya itu si si keparat itu. Si siapa? Bawahan saya. Bawahan kamu? Iya. Namanya siapa? Ini terlalu jauh ini. Itu anaknya kan yang jadi korban itu. Itu gara-gara dia. Gara-gara apa? Ya. Ikut-ikut juga ini orang ini. Ikut gimana? Ikut mengondisikan. Maksudnya mengondisikan itu gimana? Ini sakit sekali juga. Ya, kamu pilih kesakitan selamanya atau kamu mengatakan? Itu kunci itu. Kunci? Dia kan satuan reskrim narkoba. Menangkap yang kamu lindungi. Iya. Ya kan bagus itu, baik itu. Iya, tapi kan jangan begitu caranya. Koordinasi dulu. Jangan asal tangkap. Ini sudah sudah dikondisikan baik-baik. Ini anak ini nonong saja. Ya, menangkap kejahatan itu kan lebih baik kan daripada melindungi kan gitu. Ya, tapi karena harus koordinasi terus. Memangnya dia siapa, pangkatnya apa? Oh, di situ harus punya pangkat dulu ya kalau mau pergi. Iya, di satuan kan harus taat sama atasan. Bawahan itu harus berkoordinasi dulu. Jika ada kejadian yang terkait dengan instansi lain, itu kalau menganiaya sampai nyawanya hilang itu salah atau tidak? Ya salah. Tapi kan ini urusan besar ini. Ya itu ke saya tanya, salah atau tidak? Ya salah. Kalau misalkan melindungi seorang perampok itu salah tidak? Ya, itu kejahatan sebenarnya. Kalau melindungi orang melakukan kejahatan salah ya? Ya salah sudah. Jelas itu di undang-undang. Jelas. Tapi kenapa Bapak melindungi DPO 3 itu? Itu masih kerabat. Salah atau tidak itu? Ya terpaksa. Itu pokoknya biar aman lah. Salah atau tidak? Ya kalau gitu ya nggak ada di undang-undang. Nah iya, makanya saya tanya, itu melindungi orang yang melakukan kejahatan itu salah atau tidak? Ya salah. Nah iya, berarti kan Bapak melindungi orang yang melakukan kejahatan 3 DPO itu berarti Bapak juga salah.
Ya akan terpaksa ini, jangan sampai keluar ini. Jangan banyak opini nanti keluar di masyarakat. Maksudnya opini saya kan banyak, melindungi orang yang melakukan kesalahan itu benar atau tidak. Ya salah. Nah iya, makanya kan Bapak melindungi 3 DPO itu berarti kan juga tidak benar kan. Ini urusan orang dewasa. Urusan orang dewasa. Emang anak kecil yang nggak ada urusan kayak gini. Lepaskan saya ini, itu sakit saya ini. Selain Bapak itu ada lagi nggak yang ikut melindungi? Ya, ada satuan-satuan lagi. Tapi yang paling terutama Bapak ya, yang di belakangnya paling kuat. Iya, ini urusan besar ini. Jadi benar ya apa yang dikatakan Eki, yang dikatakan si Aldo itu benar ya? Memang bilang apa dia? Ya kemarin itu kan bahwa dia punya backingan seorang jenderal. Bilang ke siapa itu? Bilang ke saya maksudnya. Anak ini. Gara-gara perempuan saja ini. Jadi lonyo anak ini. Kurang pinter juga anak ini. Ya udah gini aja, itu yang 3 DPO itu yang kamu pusing, yang kamu sembunyikan, saya minta segera diserahkan ke pihak yang berwajib ya. Aduh, ini apaan ini? Ya udah gini aja, kalau Bapak tidak mau menyerahkan 3 DPO itu, maka nanti seluruh tubuh Bapak akan lemas, tangannya tidak bisa digerakkan selama belum mau menyerahkan. Nanti otomatis akan hilang, ini akan kembali normal, dan kemaluannya tidak bisa digunakan untuk apa-apa kalau tidak mau menyerahkan 3 DPO itu ya. Ini lemas sekali. Ya udah, saya nggak mau tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hal dengan jenis yang kita semua baiknya ke jasadnya lagi. Alhamdulillah tadi kita hadirkan sosok yang disebutkan oleh Aldo kemarin. Ternyata benar bahwa di situ tadi bercerita kalau ada permainan dengan seorang bandar narkoba ini. Ternyata selama ini kasus ini nggak selesai karena ada yang menunggangi di balik kasus ini. Ternyata ada kepentingan yang lebih besar lagi. Ya, selebihnya kayak gitu dari menurut keterangan tadi. Semoga kasus ini segera terselesaikan dan segera beres, dan almarhumah ditempatkan yang terbaik di sisinya di sana. Dan untuk para pelaku semoga diberi kesadaran dan bertobat kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di waktu itu. Dan semua yang saya tarik atau saya hadirkan bisa diambil hikmah dan pelajarannya, karena kalau kebenaran sejati itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila dari kami ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pas di hati sahabat-sahabat semuanya, mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa, tak luput dari salah dan dosa. Dari kami saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.